Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas lagi latihan soal TWK CPNS 2023. Dan video ini merupakan video yang ke-12. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Sebagai salah satu negara yang besar, Indonesia mempunyai warga negara yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Mengenai hal tersebut, negara telah mengatur tentang warga negaranya di dalam pasal A26 ayat 1, B27 ayat 2, C26 ayat 2, D26 ayat 3, E27 ayat 1. Oke, kalau misalnya teman-teman mau jawab soalnya dulu, boleh. Nanti teman-teman bisa cocokkan dengan jawaban yang ada di video ini. Oke, jadi untuk soal yang pertama kita harus tahu isi dari masing-masing pasal. Pasal 26 ayat 1 bunyinya adalah yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 27 ayat 2 bunyinya setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 26 ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 ayat 3, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi berdasarkan soal nomor 1, maka yang menggambarkan pengertian dari warga negara atau yang mengatur tentang warga negara adalah pasal 26 ayat 1. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah pilihan yang A. Lanjut soal nomor 2. Upaya yang dilakukan pemerintah setelah peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 adalah menata stabilitas nasional dengan berdasarkan sistem pemerintahan sebagai berikut. A. Sistem presidensial, B. Sistem parlementer, C. Sistem federal, D. Sistem Uni Indonesia Belanda, E. Sistem republik. Oke, silakan teman-teman jawab. Kita harus tahu dulu pengertiannya, tapi di sini saya tidak menyajikan semuanya. Yang di sini yang penjelasannya yang ada adalah sistem presidensial itu apa, kemudian parlementer dan federasi. Kalau untuk yang Uni Indonesia Belanda atau Republik mungkin teman-teman bisa cari sendiri. Jadi jawaban soal nomor 2 ini adalah sistem presidensial. Karena apa? Karena sistem presidensial artinya adalah semua pemerintahan serta negara diatur dan dikepalai oleh seorang presiden yang sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia. Atau merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Ciri sistem pemerintahan presidensial lebih mencirikan pemisahan kekuasaan menurut teori Montesquieu, yaitu memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang tidak ditemukan dalam sistem pemerintahan parlementer. Salah satu konsep utama dalam sistem presidensial adalah bahwa kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif sama kuatnya. Sedangkan sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang Perdana Menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara. Sistem pemerintahan parlementer ditandai dengan kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab secara langsung kepada badan legislatif. Artinya, kelangsungan kekuasaan eksekutif sangat bergantung kepada kepercayaan dan dukungan mayoritas suara di badan legislatif. Setiap kali pemegang kekuasaan eksekutif kehilangan kepercayaan dan dukungan dari badan legislatif, seperti karena mosi tidak percaya, eksekutif akan jatuh dengan cara mengembalikan mandat kepada kepala negara, yaitu raja, ratu, atau presiden, atau sultan.
Contoh negara yang menerapkan sistem parlementer ini adalah Inggris, yang kekuasaan kepala pemerintahannya berada di tangan Perdana Menteri, namun kekuasaan kepala negara tetap berada di tangan Ratu. Sedangkan yang sistem pemerintahan federasi maksudnya adalah sebuah bentuk pemerintahan yang terdiri dari negara-negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk suatu kesatuan bernama negara federal. Masing-masing negara bagian memiliki wewenang khusus dalam mengatur pemerintahan negara bagiannya. Jadi kalau yang sistem presidensial ini Indonesia, sistem parlemen ini lebih ke negara-negara yang berbentuk kerajaan seperti Malaysia, kemudian Thailand, atau negara-negara monarki. Kalau yang federasi ini adalah negara yang punya negara-negara bagian, namun membentuk suatu kesatuan ya, seperti Amerika Serikat. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah Indonesia menganut sistem presidensial karena kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia sama, yaitu sepresiden. Lanjut soal nomor 3. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menghasilkan keputusan penting bagi kehidupan kenegaraan Indonesia, yaitu A. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, B. Penetapan anggota PPKI, C. Pembubaran BPUPKI, D. Persetujuan anti penjajahan, E. Penggantian anggota PPKI. Nah, di sini sudah disajikan pembahasannya. Jadi PPKI telah melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945, yang sama halnya yang ditanyakan dengan soal. Nah, pada tanggal 18 Agustus ini, hasil sidang dari PPKI yang pertama adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, kalau untuk sidang yang kedua, tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menghasilkan yang pertama menetapkan susunan kementerian, kemudian menetapkan pembagian wilayah provinsi di Indonesia. Dan tanggal 22 Agustus 1945, hasil sidang dari PPKI adalah yang pertama membentuk Komite Nasional, yang kedua membentuk PNI atau Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Jadi untuk soal nomor 3, hasil dari sidang pertama PPKI adalah pilihan yang A, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut soal yang keempat. Organisasi perdagangan bebas di Asia Tenggara adalah A. APEC, B. ASEAN, C. AFTA, D. NAFTA, E. EAEC. Oke, kita harus tahu masing-masing dari organisasi itu apa maksudnya. Kalau APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation adalah forum kerjasama antar 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik yang berdiri tahun 1989, yang mana tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih besar dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Yang B, ASEAN. ASEAN itu merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, dikenal juga dengan nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN ini merupakan sebuah organisasi dengan tujuan mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. Yang ketiga atau C, yaitu AFTA. AFTA adalah bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN. Kepanjangannya adalah ASEAN Free Trade Area. Yang mana AFTA ini berupa kesepakatan agar tercipta situasi perdagangan yang seimbang dengan penurunan tarif barang dagang serta pajak bagi negara-negara di Asia Tenggara. AFTA disepakati dengan harapan kerjasama ini mendongkrak perekonomian penduduk di setiap negara di kawasan ASEAN dan menjadi solusi perdagangan dunia. Yang D, NAFTA. NAFTA itu kepanjangannya North American Free Trade Agreement. Merupakan perjanjian perdagangan bebas yang beranggotakan 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang dibentuk tahun 1990.
Selain mengatur perdagangan, NAFTA juga mengatur tentang masalah lain seperti pengurangan restriksi investasi, perlindungan kekayaan intelektual, dan produksi transportasi lainnya. Pembentukan perjanjian perdagangan bebas antar negara ini secara umum memiliki tujuan untuk menghapus tarif dan non-tarif antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jadi tarif dan non-tarif ini merupakan hambatan dalam perdagangan internasional untuk melindungi produk dalam negeri atau pasar domestik begitu. Yang selanjutnya yang EEAEC merupakan kepanjangan dari European Atomic Energy Community. Adalah organisasi internasional yang didirikan oleh Perjanjian Euratom pada 25 Maret 1957 dengan tujuan awal menciptakan pasar khusus untuk tenaga nuklir di Eropa, mengembangkan energi nuklir dan mendistribusikannya ke negara-negara anggotanya sambil menjual kelebihannya ke negara-negara non-anggota. Jadi kalau berdasarkan soal nomor 4 yang membahas tentang organisasi perdagangan bebas di Asia Tenggara itu adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Jawaban soal nomor 4 adalah C. Lanjut soal nomor 5. Organisasi yang dipersiapkan untuk menghadapi perdagangan bebas dunia di kawasan Asia Pasifik adalah AAPEC, BAFTA, CEEC, DEAEC, EOPEC. Nah, tadi kita udah bahas APEC. APEC itu ASEAN Pacific Economic Cooperation ya. Berarti ini jawabannya yang APEC ini merupakan tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Selanjutnya tadi kan yang B, AFTA. AFTA itu sudah kita bahas bahwa lingkupnya adalah ASEAN ya, ASEAN Free Trade Area, bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN. Berarti B salah. EEC yaitu European Economic Community. Berarti ini organisasi kawasannya adalah Eropa. Berarti ini juga bukan. Selanjutnya OPEC. Kalau OPEC itu merupakan Organization of Petroleum Exporting Countries. Merupakan salah satu organisasi dunia yang berisikan negara-negara pengekspor minyak bumi. Yang mana organisasi ini didirikan tanggal 14 September 1961 di Baghdad, Irak. Tujuannya yaitu bersama-sama menyatukan kebijakan perminyakan di antara negara-negara anggota, memastikan stabilitas pasar minyak untuk mengamankan pasokan minyak bumi yang efisien, ekonomis, dan teratur kepada konsumen, dan mengatur pengembalian modal yang adil bagi pihak yang berinvestasi di industri ini. Jadi kalau OPEC terkait dengan organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. Jadi juga salah. Untuk soal nomor 5, organisasi yang dipersiapkan untuk membahas perdagangan bebas dunia di kawasan Asia Pasifik itu jawabannya adalah APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation. Jawaban soal nomor 5 adalah A. Lanjut soal nomor 6. Politik menjual barang dengan harga lebih murah di luar negeri daripada dalam negeri termasuk kebijakan A. Proteksi, B. Dumping, C. Diskriminasi harga, D. Penetapan tarif, E. Kuota. Sebelumnya kita harus paham dulu apa masing-masing pilihan itu, apa pengertiannya. Kalau proteksi disebut juga dengan proteksionisme, adalah kebijakan pemerintah yang membatasi perdagangan internasional sebagai upaya membantu industri dalam negeri. Kebijakan proteksi bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi domestik dan untuk mengatasi masalah keamanan atau kualitas. Yang B, dumping. Dumping itu maksudnya adalah penjualan barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Jadi kita menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di dalam negeri kita. Yang C, diskriminasi harga, artinya mengacu pada pengenaan harga berbeda untuk produk atau jasa yang sama. Ya, ada diskriminasi, perbedaan kepada kelompok pelanggan yang berbeda atau dalam pasar yang berbeda. Jadi di sini kita menjual barang dengan harga yang berbeda kepada kelompok pelanggan yang berbeda atau dalam pasar yang berbeda. Kemudian yang D, penetapan tarif, yaitu sebuah pajak terhadap barang impor atau ekspor antar negara berdaulat. Jadi kita menetapkan pajak terhadap barang yang masuk atau barang yang kita ekspor ke luar negeri. Itu ada tarifnya atau pajaknya. Kalau kuota
yaitu pembatasan terhadap jumlah fisik barang yang masuk atau kuota impor dan keluar atau kuota ekspor. Atau bisa kita bilang kuota ini merupakan pembatasan terhadap jumlah yang mau kita ekspor atau jumlah yang mau kita impor dari luar negeri. Jadi berdasarkan soal nomor 6, yang sesuai dengan nomor 6, politik menjual barang dengan harga yang lebih murah di luar negeri daripada dalam negeri itu termasuk kepada kebijakan B, dumping. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang B. Lanjut soal nomor 7. Untuk mengenang peristiwa Rengas Dengklok, tepatnya di markas bekas Kompi Peta dibangun A. Gedung Rengas Dengklok, B. Perpustakaan Rengas Dengklok, C. Monumen Rengas Dengklok, D. Sekolah Rengas Dengklok, E. Taman Rengas Dengklok. Oke, jadi peristiwa Rengas Dengklok merupakan momentum yang penting bagi Indonesia dalam perjalanannya menuju kemerdekaan. Peristiwa ini menyimpan tensi yang panas dan argumentasi yang cukup keras dari golongan muda dan golongan tua. Setelah bocornya berita kekalahan Jepang oleh sekutu, para kelompok yang terdiri dari golongan muda mengirimkan surat yang mendesak agar Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi, Soekarno dan Hatta menolak desakan dari golongan muda yang menjadi cikal bakal peristiwa Rengas Dengklok. Alasan lain mengapa golongan muda begitu menginginkan agar segera diproklamasikan kemerdekaan adalah kekhawatiran bahwa sekutu akan mendarat dan menjajah Indonesia kembali. Maksud para pemuda menggungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok adalah upaya dari golongan muda untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari kota Jakarta yang berpotensi untuk diintervensi oleh pimpinan militer dan pemerintahan Jepang. Untuk mengenang peristiwa Rengas Dengklok, tepatnya di bekas markas Kompi Peta, Kampung Bojong dibangun monumen atau Tugu Rengas Dengklok yang diresmikan 17 Agustus 1950. Monumen ini dikenal juga dengan sebutan Tugu Kebulatan Tekad yang kini menjadi wisata sejarah di Karawang. Jadi untuk soal nomor 7, untuk mengenang peristiwa Rengas Dengklok dibangunlah Monumen Rengas Dengklok. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 8. Di Indonesia dikenal dengan adanya sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Suku yang menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah A. Batak, B. Rejang, C. Gayo, D. Bali, E. Minangkabau. Jawabannya adalah suku Minangkabau. Matrilineal ini merupakan artinya keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Sedangkan patrilineal itu merupakan garis keturunan berdasarkan keturunan bapak. Jadi untuk matrilineal itu berlaku di Sumatera Barat atau Minangkabau. Lanjut soal nomor 9. Sumpah Pemuda merupakan titik balik pemuda Indonesia untuk bersatu demi mewujudkan Indonesia merdeka. Yang membacakan Sumpah Pemuda adalah A. Amir Syafruddin, B. Mohyamin, C. Sugondo Joyo Puspito, D. Joko Marsaid, E. Rohjani. Jawabannya adalah C. Sugondo Joyo Puspito. Jadi yang membacakan Sumpah Pemuda adalah Sugondo Joyo Puspito. Lanjut soal nomor 10. Penanaman modal asing yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda ternyata mampu membawa perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia, yaitu A. Timbulnya golongan buruh dan pengusaha, B. Masyarakat Indonesia mulai mengenal sistem uang, C. Tumbuhnya golongan terpelajar, D. Terjadinya pengambil alihan tanah pedesaan, E. Taraf hidup dan tingkat sosial ekonomi masyarakat meningkat. Nah, dari adanya penanaman modal asing yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda membawa perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia, yaitu pilihan yang B, yaitu masyarakat mulai mengenal adanya sistem uang. Jadi untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat adalah pilihan B. Oke, sekian video kita pada hari ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.